Lagu ini beta bikin terinspirasi dari teman sendiri. Mantap. Di waktu happy dia cerita ini, bilang wah tua bikin otak sakit. Panggung-panggung idol sudah, Pesta Pora sudah. Panggung-panggung yang besar lain apa yang sudah pernah? Luar negeri mungkin ya? Kuaku festival waktu di Belanda. Di Belanda. Iya. Diundang itu? Iya diundang. lucu. Niat masuk di sekolah di musik gereja itu, satu pengen jadi musisi, yang kedua pengen naik pesawat. Serius. Anak kepiting di lubang batu, sudah di lubang merayap di hari keriting pupan. Kita ini anak kasihan, sudah miskin, melarat lagi. Semuanya. Anjir, tidak ada yang tahu wajahnya. Barsa Pale. Oh, hujan rente-rente tahu ya? Hujan rente-rente. Ada keriting di mana ya? Saya rindu menyanyi dengan dia. Wih. Oh, demas. Saya dengar kau menyanyi tadi. Tahu lagu itu? Lagu apa? Anak kepiting. Tahu lagunya Bruri yang mana? Bukan Bruri. Duo Kembar. Bruri ada kembar? Tidak ada. Duo Kembar anak kecil dari Manado dulu. Abang neng siapa ini? Duduk Eci. Kakak. Siap. Oh, Presley. Iya, tuh tadi omong. Kau akrab lama, saya dari kecil sama-sama. Lama, iya. Orang kalau yang tahu Presley itu berarti adalah teman-teman baru. Kalau turun ini anak-anak kompleks sama-sama Eci. kok. Akang sih. Eci, dia pernah masuk Eci. Iya kak. Panggilan Eci. Kau tak tahu? Kalau itu nama-nama yang sudah dekat kakak toh, nama-nama orang dekat. Nama Presley di timur sudah pasti dipanggil Eci. Jadi pasti tahu. Tapi kenapa kau dipanggil Claude? Siapa yang dipanggil Claude? Aku tidak dipanggil Claude. Tidak ada, itu dari Anda pemulut saja yang Claude. Tepuk tangan Presley dikit dulu. Mantap. Halo. Wih. Minum dulu, mau minum apa? Ada. Supaya. Tah. Oh ada, kopi ya? Kopi. Saya juga kopi deh. Oke. Kau minum kopi apa itu? Kopi. Ada keriting putih tidak ada? Tidak ada. Ada, siapa ada? Oh ada. Oh, bawa sendiri. Oh, ada, kopinya ada. Bawa sendiri. Ada kue juga nih. Kau pasti belum pernah makan wasak. Bukan ini kue ini. Oh, kau mau kasih itu. Kue ini. Wasak. Biar dia coba wasak. Dia belum pernah. Kau belum pernah makan wasak? Wafer sagu. Wih, belum pernah. Tapi kalau sagu sering, cuma kalau wafer sagu nih belum kakak. Oh, kalau ini ada dia rasa stroberi. Ini betulan stroberi nih. Iya, wasak. Ini dari mana sih? Hah? Ada stroberinya? Iya, ada stroberi sekarang. Wah, itu kan kita bercanda aja ya. Kenapa pabrik betulan bikin di sana? Dan Boleh kakak toh? Boleh. Ternyata Saya juga masuk belum akal. pernah rasa kalau yang begini. Wih, ada merah-merah. Wih, strawberry memang kakak. Wih. Strawberry. Sagu kakak. Tidak ada strawberry. Satu lagu dulu. Lagu apa? Kau ada di sini. Dapat lagu toh? Hari ini beta. Lagu ini dulu. Lagu. Lagu. Dia yang ketik, dia yang bingung nada. Lagu ini beta bikin terinspirasi Dari teman sendiri. Masuk di Bruri lagi. Susah beda tinggi, dia suara terlalu tinggi.
Itu teman siapa sebenarnya? Oh ada kakak, teman. Dia nama siapa? Valen. Valen. Valen ya kak. Oh, Valen yang petinya ini? Bukan. Valen Valfox. Dia punya Valen Valfox. Itu abang saudara. Valen. Oh itu Valen Pekisa. Valen Coba kita dengar, Pekisa, nyanyi dulu. lagu C. Oh, dia ngajak. Dia ngajak penyanyi. Lagu ini. Ah? Woi, kamu yang main musik ini tahu kah tidak lagu? Lagu ini Beta bikin terinspirasi dari teman sendiri. mantap. Di waktu happy dia cerita ini, bilang wah tua bikin otak sakit. Jangan balik dengan masa lalu, mari cari calon baru. Manis bukan cuma satu. Dia mau bagi-bagi suara. Mengembara, tetap hebat berkarya, sukses mantan menyasar. Begitu kakaknya. Anu Bu, bagi-bagi suara juga. Kok saya tuh? Ada. Kalau saya tuh bisa tipis-tipis. Tipis-tipis ya. Abdul Arsad. Oh tidak. Dia tempo orang sampai di itu. Yang pertama Dia orang bilang jangan balik dengan masalah, dia balik dengan nada baru lagi. Dia nada baru lagi, tempo baru lagi. Kok kalau dengar Abdul Arsad, kok tau Abdul Arsad toh? Dia kalau menyanyi busuk sekali. Betul, Itu dia akui. salah suku. Dia Itu akui. bukan timur, sumpah. Dia akui itu terlalu busuk. Saya tahu saya tidak bisa menyanyi dengan bagus. Tidak, kok bisa? Tapi Tidak, kok bisa dengan menyanyi? Abdur saya percaya saya bisa menyanyi. Kok bisa menyanyi? Iya. Kok bisa menyanyi? Makanya saya awalnya mengira saya tidak bisa menyanyi. Kok bisa? Pas dengar Abdur, saya tahu saya bisa menyanyi langsung. Kok itu bisa menyanyi? Cuma blurry. Tidak juga. Tidak beruri juga. Itu kan apa nama ciri khas suara. Cik, Ya. berikut ini asli Kakak. mana? Kakak, kita Ambon. Ambon. Asli Ambon, ada dari Kampung Ulat. Jadi Ambon itu menyeberang lagi ke Pulau Saparua, ada satu kampung di Saparua tuh, Kampung Ulat kakak. Kampung Ulat. Iya kak. ULAT. ULLATH. Ulat. Iya, Double Ulat. L. Oh, Ulat. Itu dia arti apa? Saya juga kurang tahu juga. Oh, nama dari dulu begitu saja. Iya. Oh, Tidak maksudnya ada orang unik. lahir terus tiba-tiba cari sejarah kampung ini apa ya? Dia nama dari mana? Kan tidak. Sebut nenek moyang sudah tidak ada. Kalau ada Iya. saya tanya kakak. Karena tumpu daerah-daerah sana itu udah nama-nama itu memang unik-unik. Betul. Kalau orang hanya dengar saja kan orang tahu saja ulat. Oh, mungkin kayak ulat cacing begitu. Iya, Tapi kan iya, ternyata ada putusan tuh ULLATH. Kalau saya Fresi pun kampung itu kakak, Beilohi Amalatu. Beilohi? Iya. Beilohi Amalatu. Tapi kadang-kadang kalau tanya tetua juga beda-beda versi. Ada yang bilang artinya ini, ada yang bilang. Saya dulu mau bikin klub futsal bang. Kompleks toh. Hah. Kan kita mau kompleks orang panggil batu besi. Karena depo batu memang setengah mati. Bunyi besi. Jadi nama batu besi kita mau pakai bahasa fak-fak. Yang tempo dulu tanya ke tetua ada putar-putar tabako di bawah pohon cengkeh. Wih, pace mungkin 90 kapak. Nah, Depo apa? Ini Tete yang kita mau tanya. Umur 90? Depo umur kayaknya 90. Tete, batu besi ini bahasa tanah sini apa? Ah, batu besi itu warga Mungpie. Luar kampung pie. Kita bikin lah tak futsal baju sih. Warga Mempie tak. Kita mau main, Bang. Sudah dengan baju Tete lihat, Bang. Kok mau baju itu warga Mempie? Ya, Tete salah. Warga Mempie itu batu api. Terus batu besi apa? Warbon. Biasa mau cetak baru, ya terakhir kita main di batu api. Kompleks batu api jadinya. Jadi batu api. Jadi hati-hati kalau tanya-tanya nama kampung. Iya kak, iya. Iya. Makanya takut juga sebenarnya Fresi tahu, cuman takut kalau salah. Kalau ternyata iya. salah, karena versi beda. Karena takutnya ada orang kampung juga yang Iya. nonton, oh ini aneh salah nih. Iya. Takutnya kayak Siapa begitu. tahu artinya batu Iya, api, toh? Jadi cari aman aja, bukan kakak, bukan batu api. Bukan. Kampung Ulat. Kampung Ulat. Ya. Di Saparua. Pulau Saparua. Saparua nih Thomas Matulesi pu tempat Iya, kampung juga asli dari situ. Iya. Berarti Maluku kental juga dari situ ya. Kok kecil di situ? Dari kecil di Ulat kakak. Lahir Besar semua di Ulat. Kok sekolah di sana? Sekolah di Iya, sana. sekolah di sana kakak. Dari mulai SD sampai SMA. TK?
Tidak, saya tidak TK kakak. Oh, sama sudah. TK tidak ada kayaknya. Ada tapi tidak ikut. Oh, tidak ikut. Iya. Kok SD Tidak tahu, apa? SD apa? Mungkin juga ikut tapi tidak sadar mungkin lewat begitu. Sing ikut. Langsung SD saja. Banyak juga yang begitu. Iya. Oh, iya. Saya Tidak juga betul begitu begitu. akhirnya tinggal kelas. Playgroup tidak pernah ikut. Oh, kok dia tidak ada TK ya? Iya. TK saya langsung SD 5 tahun. Kok bukannya sempat di TKBM? Bukan. Bajingan. Umur 5 tahun, pikul naik. Naik di kapal dulu, pikul naik di kapal, pikul naik kapal. Kok ini apa? SD di mana? SD di Ulat juga kakak. Waktu itu SD apa ada pernah? SD 2, SD Negeri 2. Ulat. SD Negeri 2 Ulat. Ulat O. Ulat Jadi O. karena tong kampung Ulat O itu kan cuma batasnya Gapura atau kakak? Oh, antara Iya, kampung antara satu dan kampung satu. Batasnya Gapura dari. Jadi sekolah itu bisa gabung-gabung. Oh, Ulat O udah dua pernah. sekolah jadi satu boleh. Iya. Kalau SMP? SMP itu SMP waktu Freshly itu SMP 7, SMP Negeri 7. Saparua. Oh. SMP Itu iya, Negeri harusnya, 7. Oh. Iya. SMA? SMA 3. SMA 3? SMA 3 Saparua. Saparua. Tapi tempatnya tuh di situ juga? di Ulat juga Kak. Oh. Jadi saya dari Freshly itu dalam kayak lingkungan itu aja sama Berarti kau pegang sekolah ini? kakak dulu preman juga. Oh, iya. Pasti. Tapi itu sudah pasti begitu. Kayaknya semua preman. Orang yang sekolah tinggal dari sekolah tuh di sekolah pasti dia kepala bajingan. Iya, karena lari pulang ke rumah dekat. Iya toh. Sekolah jam 7 pergi jam 11. Pasti bajingan. Tidak usah bilang tidak. Itu dari SD kelas 1 so begitu. Wih, saya enggak. SD kelas 1. Dari Sekolah SD. jam berapa? Jam 7, saya 11 saya. Kelas satu. Dari kalau yang sekolah jam 7 tapi pergi jam 11 itu SMA. Paling kacau sekali. Itu Buku satu kak masih bawa tas. Buku tidak pernah. Tidak Pena pernah aja Kak, pena tuh. Tulis di paha. Tulis tidak pernah tulis Kak. Ya baru pena bikin apa? Bawa aja. Biar mama dan papa tahu ada pergi sekolah. Nanti mama dan papa tanya mana buku. Udah ada titip di teman pun tas begitu. Pak malas bawa buku. Papa saya tidak bisa. Jadi kayak berjalan lenggang aja. Kami jam masuk di dalam Pak. Santai pena rokok batang di samping. Isi itu. Oh, bebas. Kok kalau di sekolah dong panggil kau apa? Kalau di sekolah itu esot Kakak, esot. Itu nama samaran. Itu nama samaran, nama gaul. Esot. Kakak, esot. Karena kan kalau preman di sekolah baru Wih, Eci. Siapa yang pukul kau tadi? Saya dapat pukul dari Eci. Eci saja. Tapi kalau esot. Iya Kak, esot. Esot. Kau tidak usah melawan. Esot. Lama lebih sangar ya? Nama lebih lama. Lebih sangar. Esot itu bahaya. Esot. Iya. Esot kau bahaya dulu kan dia. Jangan langsung pakai esot juga. Maksudnya kembali tuh, kembali ke Eci atau Freshly. Jangan langsung tiba-tiba esot, kan sudah hilang nama itu. Lama itu kau pakai nama esot sampai sekarang. Sampai sekarang Kakak. Sampai sekarang. Oh berarti kalau balik sana, anak-anak masih panggil esot? Iya. Kalau anak-anak satu komplek. Iya Kakak. Kalau bapak-bapak dorang baru panggil Eci. Kalau ada juga bapak gaul esot. Oh, udah Iya. mulai toko esot. Iya. Kayaknya orang timur rata-rata nama 2, 3 ya? Iya Kakak. 2 atau 3 gitu. Jarang yang nama 1. Karena abang Mr. Satan, travel. Kok terus bilang travel dong? Iya, abang nama samaran bahasa SMP nama samaran travel. Dia teman entur. Agen. Apa? Agen. Dia travel, agen travel. Ya. Sumpah itu maksudnya kolaborasi bagaimana sih? Bahasa begitu. Sumpah, gara-gara satu teman dia bawa pulang nama samaran, nama agen. Dia bilang, kan kalau dulu kan nama samaran tuh umumkan tuh. Iya. Terus orang, panggil saya sekarang agen. Dia panggil agen, kita semua panggil dia, agen. Jadi satu hari itu biasakan nama dulu tuh, agen. Pas pulang sekolah tahun 2, saya tanya dia, kok dapat nama samaran bagus sekali. Kok dapat di mana? Di depan situ. Pas tengah jalan, kan dulu tuh masih kecil tuh, jadi tidak tahu. Iya. Pas saya dari mana, agen travel. Sudah mantap. Kalau begitu saya pakai yang travel ya. Sudah saya pakai travel sudah. Memang bodoh. Dan bro kalau jalan, orangnya pas panggil agen travel. Kadang travel Travel, agen. Wih. Maksudnya kau mau perjalanan gimana sebenarnya? Sudah mau jalan kemana? Kita kan tidak tahu. Tidak tahu kalau itu istilah agen travel itu. Agen travel. Iya, tidak usah ambil dari toko juga. Kau nama esot dari siapa? Anak-anak yang kasih nama. Masuk akal. Kau nama samaran dulu apa? Maxwell. Ganti-ganti. Kakak itu sedikit syok dengar Maxwell.
Gara-gara pemain Brazil dulu. Oh iya kak. Ajax, yang main di Ajax. Ajax terus lihat dia di Copa America 2000 berapa? 5 Pak. Maxwell, Mamat Maxwell. Wah, cocok. Maxwell ada MA ini. Maxwell. Sebelumnya Bung Matex. Matex. Oh, Matex standar lah ya. Mamat Matex. Mau kirim salam buat Matex. Bung Matex di Lorong Bonjol. Wis. Kompleks Batu Api. Lorong Bonjol. Kau kampung apa dia bernama? Ulat tuh kak. Bukan nama. Tidak ada kak. Tidak ada. Oh enggak ya. Di kampung itu per sektor. Jadi ke Kau sektor apa? Mahanaim. Mahanaim. Iya, tuh pakai nama gereja, pakai nama ini tuh kak. Oh, itu udah Iya. terkenal sudah anak Mahanaim. Iya. Tuh, Bahaya ini juga. Fajar kakak, Fajar. Hah? Fajar itu matahari naik. Oh. Kau geng di sekolah dulu ada geng kan tidak? Tidak ada kakak. Yakin. Satu sekolah itu sudah geng semua. Kau dulu sekolah ada satu geng tidak? Geng. Apa dia bernama? Hanzamu toh? Ganteng. Bahasa Jepang. Tuh tidak ada. Tom punya The Crow. Tuh paling lucu bara. The Crow. The Crow. Itu apa artinya? Gagak pembunuh. Cinger, nama geng gagak. Kamu geng apa? Gagak tuh. Gara-gara film ini yang ditembak tidak mati. Tahu tuh? Ini Film apa? Bruce Lee pu anak. Itu deh, Iya tuh? Yang ganggu-ganggu itu satu umur dan Bruce Lee pu anak, The Crow. Dia dibunuh tidak mati, tembak tidak mati. Jadi tuh orang semangat Geng The film itu Crow. tuh. Jadi tuh The Crow. Kalau ada yang ulang tahun itu, dia undang tidak undang satu-satu nama, dia undang langsung The Crow. Baru tuh datang, pakai baju hitam semua. Apa di sekolah kau ada bikin apa saja biasanya? Selain tidak belajar, Selain tidak belajar, beribut. olahraga, Jarang. Main bola paling. main bola, Iya. masih kadang-kadang. Oh, iya kadang-kadang. Kasti. Tidak kakak. Tidak. Kasih itu ya kalau ada emosi-emosi sama teman-teman baru tuh main kasih biar baku tumbuh kakak. Oh, pukul bola. Pukul bola. Main bola gimana? kayaknya kok bagian baku tumbuh saja. Pas masuk kok langsung mau dekat-dekat kecil. Kayaknya itu suka lah. Kok masuk kecil? Esot masuk. Tapi kok main musik dari kecil? Ya kalau main musik tuh umur berapa ya? Keluarga memang keluarga musisi. Kalau Coba dulu, ini siapa yang online Mobile Legends? musisi Kau musisi? papa sih, papa. Keluarga musisi memang. Tidak sih, kalau mau bilang musisi tidak juga sih kakak. Soalnya papa tuh cuman bisa main gitar sama nyanyi. Penyanyi gereja tapi. Iya dari gereja. Kau juga penyanyi gereja? Iya kakak. Baru kok dapat maksudnya ini mulai menyanyi dari kapan? Dari kecil papa latih nyanyi. Sebenarnya Lagu apa? Zaman-zaman itu. itu lagu-lagu gereja kakak tuh. Ah, Masih lagu yang gereja. umum. Lagu-lagu Yang umum. Lagu Mama. Dulu kakak ingat lagu Beethoven. Bukan kakak. Mama. Jambu air mata Oh. biar ketemu susah. Itu siapa Itu kok yang lagu nyanyi lagi? kecil itu? Iya, siapa lagu kecil tuh. Kalau kau dengar lagu itu, kau ingat kau masih kecil langsung. Langsung. Kalau lagu nasional, maksudnya yang umum lah, yang Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya. itu kan lagu sana kan. Maksudnya mama kan lagu Ambon kan. Iya. Maksudnya lagu-lagu yang orang tahu secara nasional. Papa biasa menyanyi apa? Nah, Tidak sih, duduk kurang, sini. kurang. Hari ini Bapak mau ajar kau satu nusa satu bangsa ya. Bukan begitu. Lagu yang orang semua tahu kayak Meriam Bellina gitu-gitu. Waktu kecil kau punya musisi yang kau suka dengar dari pemusik apa? Kecil tuh kau dengar lagu-lagu apa sih? Wih dulu tuh kecil tuh kedoktrin di papa tuh Narue. Oh, terbaik, legend. Iya Narue. Lagu yang mana? Narue. Banyak semua, hampir semua kak. Narui pula lagu itu. Narue tuh banyak, yang saya suka, yang Fresi suka tuh banyak. Tanpa garam, sota balik. Tidak tahu. Narui pula lagu. Jangan sampai Apa nyok? batu pamali akan tak pindah. Iya toh? Lagu itu toh? Narue, habis itu Eindhoven juga. Eindhoven. Oh, tapi lebih banyak Ambon punya ya? Iya kakak lebih suka Ambon, soalnya lingkungan semua dengar lagu Ambon kakak. Iya. Jadi beta juga dengar lagu Ambon. Peter Kakak Pan? Dodi, Bung Dodi lah. Dr. Ari. Dodi. Peter Pan begitu tidak? Tidak. Dewa, Slang. Di beta kampung tuh kakak tuan lah. Tong dengar Dewa tuh
4 tahun satu kali apa? Kenapa? Maksudnya 4 tahun satu kali ini mau main apa? Pada zaman itu kakak tuh Mau main nanti apa? baru ada orang pulang dari kota besar baru dong dikasih dengar baru putar. Dewa. Ya Dewa. 4 tahun satu kali. Jadi Berarti dia pergi nih, dia pergi kuliah 4 tahun. Sudah dia balik dia mau Dewa nih, Dewa. Satu lagi pergi tak Jupiter Pen. ya ada yang baru di Silau. Iya, di antara itu dong tahu tuh di tahun Dulu kan, berikutnya. iya soalnya kurang ngulik-ngulik Jarang. Iya jarang kakak. Tapi lagu Ambon semua ya. Lagu Ambon semua Lagu rata-rata. luar juga berarti tidak? Ya, tidak sih kakak. Kalau waktu kecil itu tidak. Sampai SMP SMA baru mulai tahu dunia musik, mulai masuk di dunia musik baru dengar yang. Tapi berarti SMP SMA memang kau sudah mulai tertarik dengan musik? Iya kak. Selain baku tumbuh? Iya. Selain baku tumbuh dan beribut. Musik lagi ya? Iya, dan beribut. Dulu kan beribut, yang penting beribut saja. Mau pak, sekarang beribut Iya, menyanyi. Dulu tuh beribut tuh meja jadi drum kakak tuh. Iya. Sekarang su ganti su. Kadang meja, kadang orang Sengaja kepala. lain cuma yang beta cari di jiku mardika. Legend lagu legend tuh, Kak. Saya pun lagu ujian kesenian SMP itu. Iya kakak. Wajib menyanyi. Saya ibu guru orang Ambon. Hah, lagu Iya, Ambon iya, lah. iya, iya. Bukan Dear God? Hah? Dear God? Itu puisi. Bahasa Inggris, ujian bahasa Inggris itu SMA. Mama dia dapat pujian terbaik. Mengarang puisi bahasa Inggris. Dia tulis lirik lagu Dear God, bajunya. Dear God. Saat Dear God. Oke, Mamat. Masuk. Dear God. A lonely road. Cross another state. Melain. Ibu guru. Bang. Padahal ambil dari itu kakak. Tapi susah bang, sumpah susah baca puisinya susah karena anjing ini ref. Nada mau keluar nih, nada. Dear God. Ih, Dear God. Sampai ada itu dikit itu. Iya. Berarti kan. Oh, untuk Tuhan kan, Iya, Dear iya, God. iya. Oh, ibu guru. Terharu. Jadi 8. Nilai ujian 8. Kau di SMP kau mulai tertarik musik? Mulai kakak. Ngeband atau? Tidak ngeband belum. Ngeband waktu pas kuliah. Oh, berarti SMP itu kau hanya dengar aja? Iya dengar dulu kakak. Menyanyi di gereja sekali-sekali? Iya. Oke. SMA juga? SMA sama lah. Menyanyi di gereja, Iya, menyanyi di gereja. lingkungan saja? Ke lingkungan. Kau kalau di lingkungan ini apa? Anak nongkrong sama teman-teman? Iya kakak. Jadi di kampung itu biasanya tuh sih ada istilah nongkrong sih kakak kalau di kampung. Kalau Iya, kalau keluar rumah ada teman jadi tem duduk-duduk lagi nyanyi-nyanyi. Di kau depan rumah biasanya? Tidak kakak ada di rumah teman juga. Mabes biasa di mana Mabes? Ada di Fresh pun teman kakak, di Beta pun teman ada. Bukan Valen, bukan Valen. Kadang-kadang Valen juga kakak. Kadang-kadang Valen juga. Oh, Valen ini anak ulat juga. Iya, anak ulat satu kampung. Oh, satu kampung. Itu berteman dari dia belum lahir, saya sudah lahir terus berteman. Dari dia mama dan papa berteman sama mama papa juga. Oh, memang dari zigot. Jadi ini Valen Pekisa itu, yang lagu itu. Nah, biasa kamu kumpul di siapa rumah nih selain Valen? Valen tuh ada Petu. Itu memang kompleks tempat-tempat nongkrong kompleks ini. Iya kak itu. Segala macam apa yang tuh mau bikin. Iya, situ. karena di sana Iya, nongkrong iya. ya di rumah ya. Iya di rumah. Iya, nongkrong di rumah. Di rumah yang Deporonto santai. Iya orang tua enak. Pasti ada 1 atau 2 rumah di kehidupannya kita sejak zaman sekuler itu yang memang tuh Iya. pakai untuk Iya. tempat Kalau di saya tuh Lasumbai per rumah itu the best. Lasumbai. orang buton. Buton lah. Itu santai sekali tuh. Aman itu. Kok biasanya di tempatnya siapa tadi? Petu Valen kakak. Kalau PT ini apa yang kamu bikin? Kalau Petu tuh katong biasa duduk ya cerita pada biasanya tuh kakak tuh. Kalau musim layang-layang begitu, main buat layang-layang di rumah begitulah. Kalau teman-teman duet menyanyi waktu di sana Ada Yopi, Rexia. Di kampung ini? Iya di kampung kakak. Sampai sekarang juga masih aktif. mereka masih nyanyi. Masih aktif. Oh itu kamu main musik sama-sama? Iya sama-sama. Kalau di tempatnya Petu dengan Valen ini jarang kamu main musik? Dulu Tom belajar merokok sama-sama di situ. Beda ini ya, beda jalur ya. Kita sudah tahu arahnya Beda kemana jalur, ya. Beda Kita jalur. sudah tahu arahnya kemana. 4 tahun sekali dengar lagu Dewa. Sama Lisa Perokok. Main kartu, Kartu. beli sate. Iya. Nah, Kok kuliah di? Kuliah, iya. Oh iya, kuliah di Ambon kakak. Dulu tuh Stakpen Ambon, sekolah tinggi. Agama. Sekolah tinggi? Agama Kristen, negeri Ambon. Oh, selesai? Selesai puji Tuhan kakak. Oke. Itu selesai tahun berapa? 2023 akhir. Oh, 2023 akhir. Nah, waktu
SMA selesai SMA itu langsung niatnya memang ke Ambon. Iya, ke Ambon. Berarti kau cukup religius dong kalau kau ambil sekolah di situ. Soalnya kakak sepupu ada juga kuliah di situ kakak. Itu kayak teologi atau bukan? Ada teologi juga, ada. Tapi ambil yang Tapi ya Fresh Lab itu yang bagian musik memang, musik gerejawi. namanya. Oh, kalau macam turun Stein begitu ya? IAIN begitu ya? Kalau Islam? Iya mungkin. Iya, tapi ini penjurusannya agama. Kalau Stein kan tidak. IAIN kan Masih umum ya? masih cukup umum. Kalau ini tuh penjurusannya filsafat agama Iya, gitu-gitu. iya. Kalau teologi ya Tapi bukan teologi atau kok? Ada ya, bukan. satunya. Ada bagian dari teologi aja? Iya, ada teologi ada. Tapi ambil musik. Jurusannya. Iya, jurusan. Berarti kok dari waktu di ULAT, waktu cuma main-main dengan teman-teman, itu sudah yakin untuk bermusik? Sudah yakin kakak? Modal suara saja kakak toh. Siapa yang bilang suara bagus? Mama dan papa jadi. Oh, itu kalau itu kita semua. Tidak sih, saya mau tidak bilang. Suara macam kalian pijat. Kalian bisa tuh gimana? Aduh. Kok selesai sekolah teologi ya? Bukan teologi. Bukan apa sekolah musik gerejawi. musik gerejawi. Itu kok masuk ke situ itu memang outputnya mau jadi apa? Musisi gereja. Musisi kakak musisi. Memang musisi gereja. Maksudnya kan kok kita kan berangkat dari kampung, Iya, berangkat dari kampung. Sekolah apa ya? Itu dari SMA kok cita-citakan? Iya, barang dulu tuh waktu SMA mulai nonton Presley, mulai nonton apa? Glenn Fredly, segala macam kayak ini. Ah, itu Grand Fredly sudah masuk sana? Tahun ke berapa? 4 tahun sekali juga dari Nah itu kok berangkat dari Saparua pergi ke Ambon itu memang tujuan untuk masuk sekolah itu? Iya, Kak. Tidak ada opsi lain? Tidak ada, Kak. Memang keinginan panggilan hati nurani di situ. Nah, memang tujuan akhirnya itu adalah untuk membuat musik-musik religi atau seperti apa? Tidak juga sih kakak, kalau religi tidak. Ingin jadi musisi aja sih kakak. Berarti di sekolah itu ambil ilmunya? Iya, ambil walaupun ilmunya. Penjurusannya gerejawi kan? Iya. Nanti Berarti kalian anak-anak Pesparawi juga ikut? Iya, pernah ikut Pesparawi 2016 atau 17 ya untuk itu. Ikut Pesparawi itu. Berarti sekolah ini yang biasa mewakili Pesparawi Iya. di Maluku. Kalau di Maluku tuh ada 3 sekolah, ada 3 kampus universitas. Mau digabung? Iya. Kau terpilih? Iya, jadi masing-masing kampus tuh ada tuh kakak tuh di paduan suara. Iya. Berangkatlah kita. Dulu tuh kakak, lucu. Niat masuk di sekolah di musik gerejawi itu, satu pengen jadi musisi, yang kedua pengen naik pesawat. Serius? Orang naik pesawat pikir jadi pilot atau pramugari dia kayak saya sekolah. Kenapa kau berpikir Masuk sekolah di situ bisa bikin kau naik pesawat? Soalnya kalau nanti tuh kakak tuh, kalau seleksi paduan suara tembus nih, ke Pesparawi pasti naik pesawat. Ah, jadi ke situ. Kau punya cita-cita itu pengen naik pesawat itu? Iya, Kak. Dulu. Soalnya kakak-kakak sepupu perempuan waktu Pesparawi di mana ya? Di Jogja ya, di beberapa tempat. Terus beta lihat Tuhan itu naik pesawatnya kan bagaimana ya, rasa bagaimana, begitu penasaran. Gitu kan. begini. Kan tujuannya naik pesawat kan? Kenapa tidak langsung pilih kuliah di Jogja? Ya, tidak ada uang. Tidak ada uang. Masuk yang asrama kan banyak di Jogja. Tuhan. Tidak kepikiran, pokoknya yang penting kau lihat contohnya orang bisa naik pesawat gara-gara dong ikut Iya, Pesparawi. paduan suara itu. Iya. Sehingga kau memantapkan diri. Iya. Sebentar, berarti ini kita harus urut ke belakang lagi ulang. Sebenarnya kau ini tipikal yang seperti apa di sekolah? Kepala batu, kepala angin, kepala angin hancur kakak, kepala batu, pokoknya hancur lah. Rusak. Tapi kenapa ada orang kepala batu yang cita-cita naik pesawat? Iya loh. Orang kalau kepala batu tuh cita-cita apa? Mafia kah atau apa kah? Mafia juga pertamanya harus bisa naik pesawat. Cita-cita bro. Ya, Kakak boleh merokok? Boleh. Boleh, siap. Cita-citanya kan menyanyi. Tapi tidak, menurut saya toh, dia ini bandel-bandel di luar mungkin waktu kelakuan di luar karena pergaulan saja, tuntutan pergaulan. Tapi kayaknya kalau kau dalam hati nurani itu kau Ada cita-cita ya? Kau kayaknya cukup simpati dan kau punya kakak-kakak perempuan ya? Iya. Kau anak keberapa? Ketiga, Kak. Dari? 4. Yang dua? Yang pertama laki, yang kedua cewek, ketiga Presley, yang paling bungsu cewek. Oke. Selang-seling. Iya, seling. Yang kau lihat naik pesawat pergi paduan suara itu Kakak sepupu itu, kakak sepupu. kakak sepupu, Iya. perempuan juga. Iya. Dia cerita ke kau tiba-tiba kau terinspirasi.
Kalau naik pesawat iya sih terinspirasi dari situ. Dan kau memutuskan untuk bayangkan itu dia punya perjalanan hidup. Iya. Kau hanya gara-gara dia cerita pergi paduan suara naik pesawat, kok kayaknya seru ya? Iya, Ya sudah, saya kuliah di Saparua itu dia kuliah jurusan apa tuh? Saya kuliah ke Ambon sudah demi untuk bisa naik pesawat barang Naik itu. pesawat kakak. Iya. Berarti nanti lagu berikut ku cipta DP judul naik pesawat. Lagu ini Terinspirasi dari kakak sepupu perempuan. Dia naik pesawat, bikin saya juga ingin naik pesawat. mendarat di Jogja. Dan terbukti itu terjadi. Ya terjadi begitu. Kau terpilih tuh. Wih, Iya terpilih. masalahnya Ambon terus Pesparawi lagi. Iya kak. Itu kan seleksi dari yang terbaik kan? Iya. Dari yang terbaik. Berarti di Ambon sendiri, kau itu sudah terpilih. Kalau seleksi kan masih seleksinya di kampus tuh kakak. Jadi semua anak di kampus tuh tiba-tiba pengumuman ada ini seleksi buat Pesparawi ya daftar. Jadi tong ikut seleksi puji Tuhan lulus. Dan itu semua suara bagus loh. Iya. Berarti kau ini terbaik dari terbaik di waktu itu ya? Dan memang itu sudah jalan Tuhan juga sih. Karena maksudnya itu setelah saya rasa-rasa agak kontras ya dengan kau punya perbuatan kelakuan di jalanan, ya toh. Aduh. Duduk di anak-anak dorang punya tempat. Iya. Iya maksudnya dan kau Nakal, kelakuan. Iya. Tiba-tiba ada seleksi paduan suara dan kau bersemangat sekali untuk ikut paduan suara. Iya. Kau ada persiapan? Persiapan ada. Itu kau persiapkan diri seperti apa? Soalnya tuh ada materi juga tuh di kampus tuh. Kalau di Freshly itu di vokal klasik kakak. Kalau di kampus, jadi mayornya itu vokal, basicnya tuh ambil vokal klasik. Jadi kalau pasti kalau paduan suara, tong ini pasti senjata lah istilahnya begitu. Cuman tong seleksi tuh. Soalnya masih ada juga yang bagus tuh kakak. Dari kampus lain. Tidak, satu dari paduan kampus itu suara. aja kakak. Oh. Kalau seleksinya dari kampus. Bagaimana yang dilatih itu biasanya apa? Vokal itu. vokal klasik. Bagaimana namanya? Contohnya? Itu gitulah. Begitu. Iya. Coba kau latih ton beberapa step Coba ya. Beberapa step Musik klasik. Klasik Klasik ya. ya? Beta hidup di lagu pop paling banyak tahun sampai lupa nih. Klasik, Sedikit yang saja klasik. tipis. Yang kau masih ingat saja Itu yang siapa Celine Dion dengan siapa itu yang lagu Italia Oh itu? iya. Aku bagaimana? My Prayer gitu-gitu. Flyer. Aku pula The laki-laki Prayer. itu bagaimana nih? Noken. Coba The Prayer po lirik. Kau juga penyanyi? Oh, kok klasik juga? Muka jahat sampai, weh. The Prayer. Flyer. Iya dulu itu lagu-lagu ngulik semua itu. Itu The Prayer juga? Iya. Wih, itu klasik. Tidak, maksudnya ini kadang-kadang ini orang-orang juga apa ya? Ini kan teman-teman sekarang kan main dengan musik dan lain sebagainya, terlihat sebagai seorang seniman, tapi sebenarnya basic ilmuannya kan ada gitu ya, Mat. Iya, itu Maksudnya bukan yang kaleng-kaleng juga yang bukan yang asal bikin lagu tiba-tiba hits. Iya. Kalian juga lahir dari sebuah proses. Jadi mungkin juga ini bisa menjadi masukan untuk teman-teman bahwa seniman-seniman Indonesia Timur kemarin juga siapa? Wisbaker juga. Anto. Andi. Profesor Andi juga, Wisbaker juga. Profesor Andi. Dia jalani dia punya Tiba-tiba teknik lingkungan. teknik apa? kimia. Teknik kimia. Dan maksudnya dia juga menjalani proses yang panjang juga untuk sampai pada titik ini. Ternyata Eci juga menjalani proses yang panjang juga sampai titik ini. Dan maksudnya belajar teknik, belajar komposisi belajar gitu-gitu. semua. Jadi jangan hanya lihat kayak dapat. Berarti kalau menyanyi klasik itu beda dengan menyanyi pop. Beda. Dia ambil dari apa? Dada. Iya dari dalam tuh kakak. Dari dalam ya? Iya. The Prayer. dari ini, coba kau tes. Dari kau usus halus. Harus belum ada, usus halus belum ada. Lagi Abang ambil 12-nya. Dalam, ambil dari dalam. Iya, dari dalam. Abang ambil 11 jari, bisa ambil 1. Nah, Aduh. kok ikut seleksi di kampus? Di kampus kakak. Terus masuk terpilih tuh? Iya, terpilih. Berapa orang? Tuh hari itu banyak ya. Banyak hari itu kakak. Sekitar Yang lolos yang dicari berapa orang? yang dicari tuh sekitar 3 sampai 40-an. 3 sampai 40-an Iya, untuk Kak. paduan suara kan Iya, paduan full. suara, iya, Kak. Oke lah kalau lulus. Allah. Habis itu masuk tingkat provinsi. Tidak. Tidak kakak. Langsung berangkat itu? Langsung berangkat. Kayak mana? Pertama kali berangkat? Hari itu Manokwari. Oh, di Pesawat ya? Iya pesawat. Jadi pas oh ya sudah Fresh nama keluar. Kalus. Pas baca Fresh kilo tenor. Wih naik pesawat ini beta. Wih, tenor. Tuhan. Tenor. Iya kakak tenor. Kok pulang itu terasa tidur? Aduh kakak. Naik pesawat. Pas dapat karya tuh kakak tuh pulang saya baca ngulik. Aduh ini besok deh pesawat ini harus gue. Dia tidak pikirnya punya musik. Pernapasan tidak, Iya, tiket iya, pesawat iya, ini. iya. Ini tiket pesawat ini. Semester berapa itu? Itu semester
3 kalau tidak salah kakak, semester 3. Iya, semester 3 jalan semester 4, begitu gitulah. Itu ya, padahal itu orang tidak tahu dalam kau lubuk hati kau cita-cita masuk ke sini Iya, nih. naik Hanya pesawat. untuk naik Salah pesawat. satunya adalah naik pesawat. Bukan Tercapai. Bukan masuk ke tenor. Iya, Bukan, iya. naik pesawat. Itu hanya caranya aja. Iya, iya. Caranya, woi, perbaiki tenor. Lalu kau siapkan barang-barang. Iya, Untuk berangkat. katong latihan sekitar. Kau telepon orang di rumah dulu kan tidak? Telepon kakak, telepon. Mama, halo kakak, mama kakak ada bopi ini, Manokwari. Kata bikin apa nyong? Hei kakak, lolos bis Farawi mau naik pesawat ini. Udah semalam. Mama lah ya, puji Tuhan, kakak semua naik pesawat, begitulah. Bagusnya orang di kampung kakak tuh kalau naik pesawat tuh kayak sesuatu begitu. Iya, pastilah. Apalagi kereta api. Iya. Orang saya tuh ya naik pesawat tuh, saya pun naik pesawat pertama dan beberapa kali naik pesawat tuh dia tiket saya simpan. Karena macam dulu kan Garuda dapat tiket kan agak Iya, tebal iya, tuh, iya. jadi saya lihat akan tuh kayak, aduh, ini sudah naik pesawat ini sudah. Memang saya juga pertama kali naik pesawat itu menikmati sekali. Lalu kau siap-siap barang-barang, Iya kakak, packing semuanya. packing semua lengkap. Ada tidak yang kau pikir kayak ini saya harus bawa barang ini? Sepatu kah? Oh ada sepatu andalan, bawa baju andalan, yang Presley suka pakai bawa semua kan, celana bawa semua. Apalagi Pokoknya kamu- yang andalan itu bawa. Kayak kamu anak Maluku ini kan, Iya. setel harus Lenso merah tetap harus ada. menyala. Menyala. Kau taruh sudah semua packing. Menyala kakak, basuh. Lalu hari hati bang, Hari hati pak. Ale pergi ke bandara nih. Ke bandara. Ketemu semua kakak tuh naik bis pak. Seret bandara. Jadi semua tuh ada tuh ketemu dosen atur semua urus, tinggal naik saya gitu. Bagasi semua lengkap naik. Itu jalanan yang ke Pokas ada? JMP? Iya. Sudah kakak, Sudah, berarti tidak lewat laut Iya, ya? iya. Oh, apa? Pak, lewat. Naiklah. Bandara apa? Patimura Eh, tuh. Soekarno Dulu kan Hatta lagi di jalannya sini. terpisah, jadi sekarang sudah ada jembatan. Oke, Bandara Patimura. Bener Patimura kakak. Nah ini kan kok teman-teman semua ini tegang dengan panggung yang akan mereka hadapi, yang bikin mereka excited. Tapi kok kan excited dengan pesawat. Iya. Kau Kita jalan- pikir ini mau kalah kami nangka yang penting naik pesawat. Bodoh amat. Kau jalan masukin kau lihat pesawat langsung. Tiga kali lihat pesawat tuh. Pas masuk. Panggil ada orang mau menuju tak. Oke, masuklah. Tak. Pakai seat belt. Tidak pakai kan saya lihat teman pakai itu. Pas Yang penting kau sudah dalam sudah. duduk di seat. Cuek dulu, cuek. Tak, teman-teman pakai seat belt kayak begitu. Itu kok hati sudah berbunga-bunga sekali. Kakak. Di dalam tengah-tengah jalan saya mau menangis, Beta mau menangis kah? Turbulensi tuh. Oh, saya kira menangis terharu. terharu. Saya kira Ada terharu turbulensi. kayak. Beta dalam hati sih seleboy itu naik kapal-kapal tuh. Sama, kalau jembatan tidak ada kayak orang Kuari ya, dari Ambon. Ternyata dia beda ya. Tapi itu tetap kau senang. Kenang kakak bahagia tuh. Naik Pertama pesawat. kali naik Yang pesawat. penting Dan tercapai. pertama kali keluar kota. Keluar dari keluar Maluku. Maluku. Keluar, saya enggak kak. Superna ke Kapal? Sorong. Oh, pakai kapal. Iya, naik Oh, pelarian-pelarian ini. Iya, Batamang Mama tuh kakak. Oh. Mama ke Sorong. Tempi jalan-jalan ke Sorong. Manado. Oh, Superna. Oh, Tapi naik kapal semua kak. Iya, yang ini baru naik pesawat. Jadi, Tapi, aduh, repot. andalan. Baru ketika sampai di Manokwari, Iya kak. ikutlah ini. Pesparawi ini. Pesparawi. Kok pas turun Manokwari kau lihat? Ini dorong ini anak-anak Papua Barat ini. Kan dia Super Raki Sorong, Papua Barat juga. Juga, betul. Super Raki Sorong. Sama-sama saja sih. Iya, sama-sama, kurang lebih sih. Iya. Terus Akhirnya juara tidak di sana? Ih, hari itu berapa ya? Tidak tahu, sudah lupa lagi kakak. tapi berarti tidak juara. Kayak tidak. Kalau juara kau ingat. Iya, kalau juara pasti kau kau ingat. Itu kalau tidak salah kalau Minimal juara 2 pasti kau ingat. kalau tidak kalau tidak harapan ya. Kalau tidak harapan berarti tidak ada. Ah, itu harapan saya tidak. Iya. Saya jujur saja. Harapan itu saya tidak setuju itu disebut juara harapan. Harapan satu mending tidak usah juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, juara 5 aja. Oh. Tidak usah lagi bilang juara 1, juara 2, Tidak, juara 3. 1, peringkat 2, peringkat 3. Juara cuma 1. Iya, juara 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4 lanjut aja Peringkat terus. 5 ini. Tidak usah ada harapan 1, harapan 2, harapan Iya, 3. terlalu bikin kita berharap. Dan itu kayak ejekan. Iya. Itu aja Ini lupa teman-teman- sih itu apa. Itu kayak ejekan tuh kayak harapannya sih 1, tapi tidak. Iya tidak, saya juga dulu tuh. Pertama saya ikut lomba, soalnya saya tuh harapan 1. Saya pertama ikut lomba itu saya masih ada piagamnya itu. Iya. Harapan 1 saya mama simpan itu. Itu pertama kali Itu saya ikut. lomba apa? Fashion show? Apa? Dulu kan ada lomba-lomba fashion show. Iya ada. Abang lomba apa? Kau ikut lomba fashion show? Saya pernah juara 1. Kau juara 1 fashion show? Fashion show. Juara 1. Weh, juara umum. Weh.
Maxwell. Hei, sabar. Maxwell. Juara umum, juara umum dan Maxwell. sabar dulu. Juara umum dan juara bertahan 3 tahun berturut-turut ada dulu ya kita orang fashion show di belakang kamera. Siapa? Fashion show. Fashion show. Memang anak kampung Arab. Fashion show. Saya juara ini dulu. Lomba melukis. TK. Kamu lukis apa? Kok tahu sapu gambar dan sapu lukis? Apa? Iya maksudnya waktu itu apa lukis apa? Saya lukis hutan, gajah, jerapah dengan hewan-hewan di Afrika. Oh. Saya lukis kok pedal muka nanti. Bagaimana juri bisa tahu itu di Afrika? Saya tulis tuh Afrika. Tidak menggambarkan apa-apa. Itu kok pengalaman pertama ya. Maksudnya yang musik ini akhirnya memberi sebuah prestasi dan perjalanan buat kau. Iya. Lalu bagaimana ceritanya kau bisa terjun di industri musik? Iya. Tuh kakak. Covid ya. Covid. Iya. 2020. Jadi kan tuh semua kuliah online kakak tuh. Pulang kampung. Pulang kampung. Pulang kampung. Oh jadi banyak kok punya lagu-lagu itu justru dibikin di kampung. Iya, pernah ditulis di kampung kakak. SMP, SMA kok pernah tulis lagu tidak? Tidak pernah. SMA pernah mencoba buat lagu tapi tidak. Tidak bagus. Iya, tidak bagus. Harus tidak bagus. Jadi kita hapus. Tidak usah lah. Tidak ada filenya lagi. Tidak ada kakak, dulu kan belum tahu kata komputer ini akan bagaimana tuh kakak tuh. Jadi tulis pena saja. Tulis pena pensil. Terus rekam gitu begitu. Berarti kok kampung ini sebenarnya di masaku kecil itu memang masih cukup pendekatannya tradisional. Iya. Maksudnya hal-hal itu masih menyenangkan lah, masih kayak masih enak kakak tuh. Iya, Itu tidak terlalu duduk, tidak main HP. Jadi tuh duduk ngobrol. Sekarang masih? Sekarang masih kakak. Wah itu menyenangkan sekali. Maksudnya kalau untuk saya pribadi kan saya hidup dari hal seperti itu. Iya kakak. Itu tuh beruntung sekali kita masih merasakan hal seperti itu gitu. Kumpul sama teman, tidak main HP, main. Ya itu akhirnya timbul inspirasi. Karang lagu apa ya? Iya betul kakak. Kalau waktu apa namanya di Ambon terus Covid balik ke sana. Iya. Itu memang tujuannya sudah pop. Pop kan? Sudah musik-musik modern lah. Karena kan basicnya dari gereja klasik. Iya. Itu kapan titik mau kayaknya kayak ranah-ranah pop R&B saja deh. Sebenarnya kakak kalau pop itu dari apa ya? Dari pas kuliah? Awal-awal? Dari sebelum kuliah sih kakak. Oh dari SMA? SMP SMA udah menyanyi pop kakak tau. Cuman freestyle ini sih tahu kalau memang nanti masuk kuliah itu ada aturannya gitu. Oh. Jadi beta pikir itu kalau masuk di kuliah musik nanti dong arahkan beta pop waktu itu di kampus pikirannya kayak beta pop pasti beta dialihkan ke pop tapi tidak beda. Ternyata bukan begitu. Ada. Oh, SMA tadi kok tidak terlalu banyak main musik, hanya sekedar saja. Iya. Kuliah kok bilang ada kok band? Ada tapi band anak-anak satu angkatan kakak. Oh iya, tidak apa-apa. Ikut festival atau di gereja? Tidak, tuh nggak ini kakak. Main tiap acara kampus. Main-main kayak di kopi-kopi begitu kakak. Oh, sampai nampil di kafe-kafe gitu. Iya, pernah main-main di kafe pernah. Apa dia nama band? Apa lagi lupa ya. Ada Randy dulu itu apa sih Randy? Lupa dulu. Teman-teman SMA, teman-teman kuliah. Teman kuliah, iya. Tapi tidak sampai pro, maksudnya. Iya, tidak sampai pro. Ngulik-ngulik lagu, tahu dia punya cara main. Tapi itu sudah vokalis? Sudah kak. Kok yang vokalis? Iya kak. Mereka yang main musik? Iya, ada teman-teman di Ambon ada, bukan mereka. Iya, banyak teman-teman di Ambon yang main musik. Oke. Terus akhirnya kok pulang kampung gara-gara Covid. Nah, ketika kau tulis lagu yang sekarang kita kenal lah, beberapa kau punya lagu ya. Iya. Yang pertama kau tulis itu lagu yang mana? Kalau nanti. Sedikit. Kalau nanti bukan beta yang jadi laki-laki terakhir yang secinta nanti, tapi setidaknya Ale pernah jadi syair di dalam lagu ini. Itu terinspirasi dari apa? Tiba-tiba kok cipta lagu ini? Itu ada kakak. Ini dari Petu nih. Bukan kakak, ini beda. Sebelumnya kan Vale. Oh beda. Ini dari diri sendiri sih kakak. Kira kau duduk di Petu. Habis itu besok dia duduk di Petu lagi. Ini sudah ada inspirasi. Iya. Valen lagi. Petu, kok bikin kisah baru kak? Bisa tulis. Ini apa dia punya story? Dia punya story itu kita pacaran tuh kakak. Di Ambon. Salah di Ambon. Masih pacaran kah so pisah? Masih pacaran kakak. Terus pada saat Covid itu, ketemu pulang ke
kampung masing-masing. Akhirnya karena tidak jodoh putus. Kita galau tuh kakak. Ya sudah buat daripada tiap hari minum, buat kasih hilang galau, isi ada gula. Tulis lagu. Itu lagu pertama itu. Lagu pertama tuh kakak. Setelah kau tulis, kau hayati, kau sukai lagu ini? Suka. Kayak, kenapa saya jadi cinta sama lagu yang saya tulis ini? Iya. Dibandingkan lagu yang SMA tadi. Iya, dibandingkan. Tiba-tiba kau jatuh cinta dan kau punya lagu ini? Iya. Lalu kau putuskan untuk rekam? Iya. Rekaman itu juga kakak. Itu beta pun kakak sepupu ada. Dia pulang kampung juga. Kampungnya kampung Gau, tetangga tuh kakak. Dia sering dia itu apa? Produksi musik juga sendiri tuh. Pas lagu kalau nanti ini jadi yang tadi kita kirim ke dia, kakak kalau ada waktu bantu adek buat adek pun karya ini. Dia bilang oke sudah adek gas, besok gas. Lah kita buat akan kak. Berarti rekamannya di kampung? Rekaman di kampung kakak. Keren. Itu kan sio kasihan. Hari itu kerja, kata dua kerja tidak ada uang beli rokok. Mau bikin apa kakak tuh? Jadi beli rokok apa adanya rokok itu. Enceran tuh kakak. Jadi sementara kerja komputer mungkin dia bawa pulang dari Ambon. Di dalam perjalanan mungkin dia ini kakak tuh. Gitar iya. Rusak. Dia mati menyala. Tuhan Allah ini bagaimana nih? Di titik sudah mau lagu semua habis, komputer mati tunggu lagi dulu, sap rokok setengah dulu. Sampai akhirnya pas selesai take semua, pas mau mixing, untung dia sudah terlanjur kopi. Dia sudah save semua program, pak. Dia ekspor langsung pas mau mixing mastering. Komputernya mati, saya menyala. Terakhir tuh. Tapi pas kalau nanti itu dia ekspor tangga kan tuh, jadi ada filenya. Ya, yang penting tinggal mixing aja. Iya. Tidak sempat ambil file lagi kak. Jadi dia ambil itu MP3 kak. Jadi lagu yang keluar itu tidak mixing, tidak mastering. Keluar aja begitu. Murni aja begitu. Nah itu taruh di mana? Di beta punya YouTube kakak. Oh langsung YouTube? Iya, jadi beta pulang di kampung tuh kita lihat, aduh, kayak main YouTube enak kayak beberapa orang. Terus ya, kita mencoba buat YouTube kakak. Coba bikin YouTube ya, kasih masuk buat lagu, kasih masuk lagu kalau nanti. Sebelum kalau nanti tuh ada beberapa yang rekaman biasa pakai HP. Nah, yang kalau nanti ini lumayan sambutan. Lumayan kakak. Saya belum lihat, jujur aja saya belum lihat. Lumayan. Cukup familiar dengan tadi dia menyanyi, tapi lihatnya belum lihat langsung. Iya. Itu yang membuat kamu menjadi seorang penyanyi pop sampai sekarang? Iya, sekarang. Oke, dia hit berapa banyak? Sekarang tuh berapa ya? Lupa lagi. Tidak, sebelum sampai sekarang. Yang kok terakhir ingat kayak, mama ya, yang lihat banyak nih. Iya. Jadi apa sampai 1 juta? Belum kakak, belum. Yang ku lihat, yang kayak pertama ku lihat kayak, mama ini banyak nih. Itu gara-gara ada satu video kakak. Hari itu ada acara ulang tahun atau anak serana begitu di Ambon. Itu kita jatuh di motor kakak tuh, jadi karena kaki luka, kaki sementara berobat. Kita pakai celana pendek, terus pergi di tante punya acara. Kita nyanyilah lagu itu. Terus rekam. Iya, kita rekam. Lalu orang minta kirim, akhirnya videonya viral. Oh, justru ya video itu yang viral. Iya, viral. Bukan yang di YouTube itu. Dari YouTube. Dari video itu cari ke YouTube. Oh, itu baru nama Freshly mulai ada. Mulai muncul di Ambon nih. Iya, Tidak, saya kan dulu nulis vlog, ya kan? Nulis vlog tuh iseng-iseng. Kadang baca 10-30 orang itu tuh serasa senang. Iya. Blog. Oh. Bikin blog. Saya tulis itu 30 orang, 40 orang cukup senang. Suatu saat saya tulis vlog apa gitu ya. Saya tulis blog apa ya? Saya tulis blog apa gitu. Iya, blog. Satu blog apa gitu. Tiba-tiba dia pembacanya itu hampir sentuh angka 1000. Pokoknya banyak. Nah, itu bikin saya kaget sekali. Saya bilang, Iya. Itu apa euforianya gitu Iya, kan. betul. Oh, yang baca saya punya tulisan banyak ini. Nah, itu memang membuat kita jadi lebih semangat berkarya. Bisa tulis lagi blog. Memang yang baca tidak sebanyak itu lagi, tapi setidaknya ketika dia pernah sentuh angka segitu itu tuh lihatnya tuh kaget karena biasanya 30, 40. Brian Barcelona juga begitu tuh. Dia tulisan bagus-bagus, cuma orang tidak connect. Sampai dia tulis Kamis yang tak habis. Itu bagus sekali. Bagus, abis itu kan rame tuh. Abis itu juga dia kaget. Iya, itu tuh. Dia kaget. Kenapa nih? Mana kan iseng-iseng kan? Iya. Itu tuh ternyata itu menyenangkan sekali. Menyenangkan. Nah, di situ tuh kok Ihwal pertama sudah mulai jadi penyanyi.
Iya. Orang mulai panggil kau dengan Orang lagu mulai, itu. Iya, mulai panggil lagu itu. Tapi setelah lagu itu kita pakai momen sih Kak. Kita pergunakan momen dengan baik. Jadi pas lagu itu mulai viral, kita buat lagu satu lagi. Upload, orang udah mulai, orang mulai datang. Iya. Oh, iya. Dan kita progres terus sampai sekarang. Tapi kan Presley jadi muncul di kota Ambon itu tidak gampang kan? Iya. Semua orang penyanyi kota itu. Iya. Tergantung Jadi hokinya aja dia. semua orang penyanyi dan semua orang pencipta lagu. Iya. Semua bisa bikin lagu. Iya. Itu bahkan ada jokes di Papua kalau kamu pergi ke Ambon itu tiap rumah jual album. Jadi setiap rumah punya album masing-masing. Ada album Rohadi, ada album. Semua rumah punya. Iya. Jadi sampai dia beli jadi kota musik kan. Iya. Album kota musik makanya. itu valid menurut Iya. saya. Nah, jadi sampai kayak ketika muncul di Ambon sendiri itu tuh suatu kebanggaan Iya ya. Kakak. Pokoknya yang tadi Kakak bilang tuh berada di tengah-tengah masyarakat yang semua orang bisa nyanyi, bisa buat lagu. Iya. Itu sulit Tidak hoki mudah. sih ya Kak. Iya. Jadi itu momen itu ya manfaatkan kita langsung. pakai, iya. Ada dipanggil pas COVID mulai turun-turun tuh undangan mulai banyak. Belum banyak sih ya. Habis Tapi lagu itu. ada. Iya ada satu. Dapat bayar. Iya dapat bayar. Kok Bayaran tidak bayaran pertama? pertama? Masih Bayaran Pasti pertama itu. ada Pasti. 10 juta. Pertama sekali. Anjing. Anjing. Kok Sama bayar pertama kayak 10 juta itu sama terlalu kayak Prof Andi juga. Prof Andi bayar pertama kecil, Bang. itu Bang, kayaknya kecil, Bang. saya tes di IO. Ternyata saya baru tahu itu kecil. Anjing berapa? 15. 15 juta. 15 juta dia tes. Sudah 15 juta. Saya 10.000 ya bayaran pertama ya. Saya bayaran pertama 20.000 Kak. Habis itu 150.000. Tapi beta juga pernah ada di posisi itu sih Kakak. Dulu sebelum begini kan sering menyanyi di orang-orang ya Itu tadi ulang tahun. iya ulang tahun atau gitu. Iya, sama saya. Buat nama juga anak kos toh. Ala kadar Iya, aja buat 200 cari. kali 500 Kak. Ada juga yang gratis yang penting makan aja. Iya. Pernah juga saya dibayar makan. 25.000 begitu. Iya. Tapi ketika profesional kau punya bayaran pertama itu segitu. Iya Kak. Orang panggil kau 10 itu. juta ya. Pas terima uang itu bagaimana? Kayak, ternyata Ini dari orang yang tidak bisa beli rokok nih pas bikin Iya, lagu itu. bikin lagu tidak bisa pas beli bikin rokok. lagu tidak bisa beli rokok. Komputer mati Tiba-tiba. menyala. Komputer mati menyala. Nyala. Pas lihat uang 10 juta itu. Bisa. Kapan? Uang dulu kan per beta tuh uang 1 juta tuh Tuhan Kakak paling susah. 100.000 susah. Iya. Di kita di daerah memang Kapan mulia uang banyak-banyak begitu? Tiba-tiba ini bayaran Tiba-tiba langsung bayaran masuk, 10 picah juta. 10 juta. Langsung. pakai bikin apa? Gak bagi mama, papa. Ah, betul. Itu adalah keputusan yang paling tepat. Teman-teman, gaji pertama itu rezeki yang kita rasa besar itu kasih sampai di orang tua. Biasanya habis itu orang tua berdoa itu Iya. bawa lancar. Itu pegang berapa? rata-rata orang timur begitu tuh. Pegang berapa? Jadi hari itu 10 juta kita bagi sama pemain keyboard. Sekian-sekian. Kita berapa ya? 2 juta saya apa kagak kita telepon mama, saudara laki-laki dan perempuan, adik bagi ya. Nih. Kakak laki-laki yang tadi mixing lagu ini. Bukan, oh itu ada cerita sendiri Kakak juga sepupu kakak. itu. Iya, kalau kakak sepupu yang buat lagu ada. Itu pas pertama kali dapat gaji YouTube. Itu kita bagi semua tuh. Bagi dia juga. Iya, Berarti kau kasih ini dia juga. tipikal orang yang selalu ingat siapa-siapa yang ada di Iya, sekitarnya iya, kau lah ya. iya, Termasuk utamanya orang tua. Valen kok kasih? Valen, kalau Valen ini beta kayak sama-sama tuh kakak. Oh, sama-sama. Iya, Pe dia itu- tuh kasih siku begini. Kok terus sama aku itu sih. Iya. Nah, setelah lagu-lagunya kamu yang mulai hits, yang terhits adalah yang bawa kau kayak gila ini nih, bawa saya sampai sejauh ini. Tamampu kisah. Tamampu Kisah sudah itu ya? Itu sampai Sama idol. kalau yang slow ya, slow Saya tuh nonton idol. Ih tiba-tiba. Ih Tamampu Kisah ini sampai di Idol. idol. Iya. Kau menyanyi sama-sama Bintang dengan- tamu. Iya, X bintang Factor, tamu. bintang Oh iya, X tamu. Factor. Kamu ya. Kau jadi bintang tamu di X Factor. Iya. Itu kau perasaan bagaimana itu? Wih. Kaget ya. Yang lain ini ikut lomba nih, Ale nih gestar. Kebanggaan juga kakak tuh. Di mana-mana tuh orang panggil seleksi dulu baru bisa naik di panggung itu. Tapi Tuhan penjalan beta jadi datang sebagai Bintang tamu. Duh, itu salah satu yang hebat juga sih kakak. Iya, sampai Judika juga ikut menyanyi. Maksudnya tahu lagu itu. Iya. Jika. Itu- Kakak Elo. Iya, Iya, kayak lo juga. Kau semangat sekali. Wih, semangat. Satu studio goyang semuanya. Saya tuh penasaran. Iya, kelihatan. Lagu ini kan terinspirasi dari Valen. Iya, Toh, teman baik ini. iya kak. Ketika lagu itu meledak, reaksi Valen apa? Dia bilang apa? Kakak Valen tuh di luar kakak berekspektasi. Valen itu dia tuh orangnya tuh tidak peduli dengan keadaan, situasi, dia tidak peduli. Dia begitu orangnya. Nah. Jadi santai aja kakak. Pas lagu viral tuh, tong dua hidup sama-sama tuh kakak. Jadi kayak biasa aja.
Oh, memang kau teman baku bawah sampai sekarang. Sampai sekarang agak. Sampai sekarang. Dia cuek saya. Cuek saya. Kak. Nah, itu dia kisah terinspirasi dari teman sendiri. Iya. Sebenarnya itu kejadiannya bagaimana sampai dia menjadi sebuah lagu? Dia itu jadi kakak begini. Pada mulanya. Ini pada mulanya. Datang duduk biasa minum kakak tuh teman-teman. Terus dia galau karena dia pun perempuan kakak tuh. Dia perempuan kasih bikin apa dia lah dia galau. Terus dia curhat di beta. Sementara tuh ada minum. Lah beta bilang sudahlah kawan masih ada yang maboknya kakak. Kasih masukan masukan. Orang bodoh kasih masukan buat orang bodoh. Orang bodoh kasih masukan buat orang bodoh. Kan enak tuh. Iya. Kecoa ajar kakak lah terbang. Dorang sendiri. Dorang. Oke, udah. Itu zaman-zaman susah atau zaman-zaman mulai bagus? Mulai hype lah. Iya, tapi belum ada lagu ini. Iya, belum ada lagu ini. Oke. Jadi pas habis semua, lah dia bilang coba Ale tulis lagu kan siapa tahu. Iya. Dia minta. Iya. Lah kita tulis sebentar ketemu minum kakak kita tulis di HP, rekam. Lah jadilah lagu itu. Kita kirim buat orang musik. Musiknya jadi 2 hari kita tag. Musiknya sudah beat begitu atau masih slow? Belum kakak. Kita kirim yang buat rekaman aja masih pakai gitar yang biasa. Tapi slow atau temponya sudah kayak begitu. joget ini. Iya, kasih beat memang sih. Tinggal dong ini saja. Itu tidak konfirmasi ke Valen lagi? Tidak lagi kakak. Tidak bilang, "Weh, begini, saya tulis begini." Tidak? Tidak lagi kakak. Langsung saya? Iya, anak itu kan dia itu tidak peduli kakak. Asalkan ini masalah selesai dia cuek. Langsung Saya kira saya pas tulis selesai pas lagu ini naik. Bro, kok rubah itu? Tamang ganti saya Valen. Lagu terinspirasi dari Valen Pungkisan. Saya kira ya permintaan. Kenapa dari kopi bukan segelas Loki? Iya, Be. Itu sebenarnya itu ya Rima-rima aja. Harusnya kakak tahu harusnya dari Shopee bukan segelas kopi. Cuma kita rubah. Oh, biar positif. Iya, biar orang tahu ide ini. Itu masuk. Tapi saya pas dengar lagu itu, Padahal memang terciptanya. tapi betul teman-teman, maksudnya itu adalah kamu punya keahlian dalam mengolah kata-kata, ya. Jadi lagu-lagu dari Indonesia Timur belakangan ini saya dengar itu, meskipun dia punya beat itu sekarang banyak yang upbeat ya, yang enak dipakai joget, tapi sebenarnya kalau kita telusuri dia punya lirik, itu banyak dia punya makna, banyak dia punya pesan terselubung, kayak terinspirasi dari segelas kok. Bukan sengaja kita bikin begini. Iya, biar dia senang, biar dia bahagia. Jangan balik dengan masa lalu, mari cari calon baru. Nona yang lain bukan cuma satu. Biar dia mengembara. Saya tetap stay untuk berkarya. Ah, itu tuh menurutku itu mahal banget. Lirik itu tuh saya pas dengar itu kayak gila nih yang cipta ini maksudnya nasihatnya itu smooth. Tapi sebenarnya kalau kita resapi sih harusnya memang seperti itu. Biar saja hal-hal buruk dengan masa lalunya kita itu mengembara, kita fokusnya berkarya. Itu memang kok dalam itu ketika kau bikin itu. Ganti lirik berapa kali? Proses ganti-ganti liriknya? 2 kali kakak. 2 kali revisi ya? 2 kali revisi. Pertama apa kira-kira kasarannya yang itu sebenarnya terbalik sih kakak lagu itu. Oh, hanya urutan saja. Hanya urutan aja, cuma kita buat dia rima sih kakak. Biar cari rima. Itu kirim ke siapa? Pada akhirnya lagu jadi musik jadi kirim ke ada produser di Ambon namanya dia pun nama tuh Ronaldo Puseratu. Itu memang ini biasa buat musik juga dengan Fresley juga. Iya. Tahun berapa lagu itu ya? 2022. Iya kan? Iya, 22 atau 21 ya. 2021. Terbayang tidak orang pakai di Iya, acara-acara. tidak ada. Acara-acara yang joget-joget. Jadi kakak tuh Masif sekali itu loh. Fresh ini kan kita kan ini kakak. Basicnya kan belet. Lebih suka belet. Lebih suka lagu yang Lagu-lagu slow. slow, Yang bikin galau. Jadi lagu itu tuh anggap aja kayak Offset tipis. Iya, kayak buat aja lah. Jadi atau saya Tabaliknya ini ya, tabaliknya Wisbaker. Wisbaker kan tadinya dia suka banget di Hip hop rap. Tiba-tiba dia masuk di balad, orang suka. Iya. Nah, pas dipakai jadi lagu joget, happy. kakak. Itu pertama kali pakai buat Sumba sampai ada gerakannya tuh di Ternate. Orang Ternate yang buat dia pun gerakan. Yang joget-joget itu. Kayak. Don 17 Agustus apa itu lomba-lomba itu lagu itu tuh. Lagu itu tuh poco-poco apa. Itu satu-satunya lagunya kamu awal-awal yang ngebeat atau kok punya Ada lagu? pertama ada lagu Temang Mama. Oke. Oh, tamam. Tapi yang kayaknya itu sayurnya agak ini ya. Itu kayaknya kembali ke bahasa ini aja. Tetap fokus pada berkarya aja itu bagus.
Dicipta di momen yang sama itu. Di momen yang sama. Dicipta di momen yang sama. Tapi yang satu dia bisa kasih balik sedikit. Kayaknya kalau tercipta dari segelas kopi, kayaknya kurang. Ya udah kita ganti ke kopi aja. Sopinya kita bawa ke judul Tabang Nah, waktu dia menjelma menjadi salah satu lagu yang disukai sama semua masyarakat Indonesia Timur dan termasuk juga di ibu kota, Tanah Jawa, semuanya banyak yang acara-acara putar lagu itu. Bikin kau untuk berpikir untuk kayaknya lebih gampang main di lagu ini daripada lagu galau-galau atau tidak? Tetap kau mix dua-duanya? Mix ya. Tetap kau mix dua-duanya ya? Jadi kalau show gitu, Iya. kadang main di... Iya, slow dulu. Tergantung crowd sih kalau lihat kayak ini mulai bisa goyang nih ya. Play lagu. Masuk dia itu ya. Menyala langsung. Iya, biar Itu grafiknya lagu-lagu orang nikah tuh. Orang nikah yang acara timur. Iya. Maksudnya pasti itu langsung kumpul semua set. Tapi tetap saya sih dari segala macam itu liriknya itu yang paling menarik, menyenangkan sekali itu. Apa yang bikin kau merasa bahwa oke, baiklah ini lagu goyang tapi saya pengen kasih kedalaman syair. Kenapa itu kok tiba-tiba memutuskan untuk naruh banyak banget itu nasihat-nasihat di situ, elemen-elemen di situ. kita juga sih tahu sih akan dari atas jadi Inspirasi ya. Bukan kan tulis dalam keadaan tuh, Tiba-tiba dia tertulis. Tulis kan dalam keadaan nasihat, kok jam begitu. saya itu saya bilang saya kasih nasihat dia kayaknya nasihat itu beta nasihat dia terus beta tulis aja kita bilang bro sekali sih usah galau sih berkarya saja Langsung masuk. siapa tahu sukses sih mantan menyesal begitulah. Iya. Jadi memang di momen itu, momen nasihat. Iya menyesal. Sukses mantan menyesal. Itu menarik sekali. Iya. Jadi itu bikin kita joget tapi kayak kita berikrar juga secara alam bawah sadar kan? Kalau pas konser lirik itu yang orang suka teriak. Iya, saya tetap sepa berkarya. Sukses mantan. Ini kayak panggilan jiwa gitu kan. Tapi itu artinya lewat lagunya kamu, alam bawah sadarnya orang-orang yang menikmati itu berpikir untuk sukses gitu. Itu tuh tidak gampang loh punya satu kalimat, satu lirik yang masuk sampai ke dalam gitu kayak sukses. Pokoknya itu jadi sukses. Mau mantan menyesal itu kan urusan belakangan, tapi yang pasti poinnya kehidupannya dia adalah ya udah kita sukses nih. Habis menyanyi ini kita kerja baik-baik, berkarya baik-baik supaya sukses gitu. Itu tuh tidak gampang untuk menggerakkan jiwa seperti itu. Ada mau bikin lagu baru? Ada. Rencana? Iya rencana ada. Sudah tulis? Sudah Kak. Launching kapan? Launching paling bulan depan atau rencananya tuh pertengahan bulan ini Kakak. Belum tahu pasti tanggal berapa. Judul, so bisa kita tahu. Judulnya belum ada. Belum ada. Soalnya Saja belum ada judul. Iya. Beda kalau buat lagu begitu Itu Kak. beda, belum ada judul itu sesuatu yang berbeda. Kalau belum ada judul itu ada sesuatu tuh lain tuh. Kalau tulis lagu tuh sampai akhirnya pas edit mau clear baru Terinspirasi. editing tanya kakak ini judul lagu apa terus baru kita cari judul apa. Ambil dari lirik-lirik lagu gitu. Kasih judul Bang Ari. Bercerita tentang apa? Hah? Oke, dia bercerita tentang apa? Dan Bang Ari yang kasih judul. Ada biasa kakak putus cinta dia pergi dengan dia memilih laki-laki lain begitu. Oke. Bagaimana Bang Ari? Bukan jodoh. Bukan jodoh. Terlalu umum. Terlalu umum. Kalau dari kau, Depu apa Dia pun ini sudut POV perempuan apa laki-laki? perempuan sih ya. Perempuan yang ditinggal sama laki-laki. Iya. Oh, saya tahu udah judul. Apa? Laki-laki anjing. Tapi tidak terlalu vulgar gitu. LLA. LLA, laki-laki anjing. Iya. Enaknya tuh kalau pencipta lagu tuh kakak tuh bisa manipulasi semua hal di lagu itu. Kadang-kadang tuh menyakiti tapi ditulis ya karena kan dia yang paling tersakiti gitu. Oh. Iya. Sebenarnya kamu yang Iya, pelaku. sebenarnya ini beta yang buat nih tapi seakan-akan kayak dia tuh yang berbuat buat beta. Begitu ada juga begitu. Begitu bisa. Muka munafik tuh judul muka munafik. Tapi tapi ada juga yang real yang ada pergi terus. Sebentar, ini kok masih main di ranah-ranah musik Indonesia Timur dengan cita rasa nuansa Indonesia Timur. Iya. Sekarang kan musik-musik Indonesia Timur kan setiap bulan ada lagu baru dan selalu menyenangkan. Nanti hits. Kau sendiri sebagai seorang seniman yang bermain di ranah lagu-lagu Indonesia Timur ini melihat kedepannya lagu Indonesia Timur ini masih menjanjikan atau sebenarnya harus butuh apa untuk bisa ke tingkat selanjutnya? Atau ini sudah puncaknya nih? Zaman keemasannya musik-musik Timur tidak?
Kalau itu kan tergantung genre juga kayak. Kalau bicara tentang itu genre kalau lagu ballet begitu. Kalau untuk dari market musikalnya ada banyak yang harus tong benahi juga beberapa. Karena kebanyakan orang Ambon itu ada memang lagu Ambon tuh yang orang kenal familiar. Demu telinga itu ada kayak musiknya itu drumnya itu mereka kenal drum orang Ambon yang suka dengar tuh kayak gini. Kalau ketemu rubah kayak beda-beda sedikit harus ke distrik lagi. Tapi kalau Bikin pasar yang banyak. nasional misalnya. Kalau ke pasar nasional itu yang PR-nya? Iya. Strateginya memang beda lagi tuh kakak. Ada masukan tidak untuk teman-teman yang Baru mau kuat cita rasa Indonesia Timurnya tapi pengen bikin lagunya meledak. bisa dirasa sama seluruh masyarakat Indonesia? Itu berat sih kakak. Soalnya Presley juga sementara jalani itu. Oke. Lagi mau ya, ini ya. lagi di tahap yang ini. Mungkin kayak film ya. Film kalau ditanya bagaimana formulanya film biar laku, nggak ada Tidak ada. formulanya. Iya, nggak ada. Lagu juga itu nggak ada Tidak ada. formulanya. Kita tebak lah. Apalagi kalau musik kan bebas berekspresi. Mas dari masing-masing orang nih kan bisa bermusik sesuai dia pun selera, karena dia ikut pasar, karena dia idealisme. Jadi beda-beda juga sih orang kakak. Kalau lagu berbahasa Indonesia ya, bukan pakai aksen Indonesia Timur, itu ada rencana juga. Ada. Kau pengen masuk ke ranah itu juga? Pengen coba bikin lagu yang pure bahasa Indonesia aja, yang tidak ada identitas timurnya? Iya ada pernah. Ada tujuan tapi saya tahu kapan mau mulai. Masih lihat dulu. Karena itu kan step naik ke pasar yang lebih besar kan, yang bisa diterima orang lebih luas. Soalnya susah juga. Tapi kau merasa butuh melakukan itu? Butuh. Kau merasa? Iya. Kayaknya saya pengen melakukan ini. Iya. deh. Oh, karena kan ada banyak juga seniman-seniman yang kayak sudah punya warna ini, pertahankan identitas saja. Presley, beta punya ada warna yang di timur yang orang tahu, tapi beta juga pengen ya amin ya siapa tahu teman-teman yang di luar Indonesia Timur juga bisa mendengarkan dengan seperti lagu-lagu yang di Indonesia Timur dengan itu juga kan. Karena Wes Baker kan rindu rumah itu cukup Indonesia kan, tapi nuansa timurnya kita masih kental, dapat. iya, kental. Itu sebenarnya PR-nya ya. Iya. Bikin yang tetap rasa Indonesia Timur, Tapi ketika didengar semua tapi orang ketika paham. didengar semua orang paham dan bisa menyanyi gitu. Iya. Gitu. Kalau panggung Idol sudah, Pesta Pora sudah, panggung-panggung yang besar lain apa yang sudah pernah? Luar negeri mungkin ya? Kuaku festival waktu di Belanda. Di Belanda, diundang itu? Iya diundang. Berarti kau sudah sampai di mancanegara juga? Belanda. Naik pesawat. Naik pesawat ke Belanda bagaimana? 14 jam. 14 jam betul, Amsterdam. Itu bagaimana rasa? Tidur bangun pingsan belum sampai. Tapi itu inspirasi juga sih. Maksudnya Sampai di sana ya? kadang-kadang kita tuh tidak usah cita-cita besar untuk jadi sesuatu yang besar. Tidak usah. Dia punya cita-cita kecil simpel saja. Pengen naik pesawat. Ternyata dalam seumur hidupnya naik pesawatnya bisa bawa dia sampai di Belanda. Iya, Betul-betul. Hanya naik pesawat saja. Awal tuh, saya pengen naik pesawat sih. Iya. Ternyata naik pesawatnya dibikin sampai ke Amsterdam. Kan. Gila. Respect. Luar biasa. Tipis-tipis dong. Apakah lagu yang Lagu kira-kira baru siapa tahu sudah bisa dinyanyikan atau lagu-lagu Ada lagu satu lagu suka luar boleh kakak tahu ya? boleh. Itu buat nada apa? menuntut? C mungkin. C. Iya, saya tahu. Saya tahu sekali. Yang mana nih? Hah? Apa ada judul? Udah judul apa? Beta salah apa? Beta salah apa? Oh, ini nuansa Mita Talahatu banget nih. Beta salah apa? Oke. Gas. Presley, langsung kita closing. Ya. Oke. Presley, niki dulu. Coba bikin baik sama yang saya bilang beta sobar-sobar dan nona jua sesu tahu kalau dia itu masa lalu. Aduh Dudu, sorry banget masyarakat. Karena kata YouTube, durasinya kepanjangan. Versi full nyanyinya bisa ditonton di media sosial. Kas Production ya. Lanjut. Presley!
Terima kasih banyak. Thank you brother. Sukses Depo selalu. Vibra itu. Memang Vibra terbaik. goyang-goyang klasik sekali memang. Oke, baik, terima kasih banyak masyarakat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe terus Kax Production. Ya, Terima kasih yang sudah ada di sini. Nantikan juga lagu baru dari Lagu terbaru Freshly. dari Freshly. Bisa nanti dicek di YouTube-nya Freshly ya. boleh. Lonceng belum ada tanggal. Iya, belum ada tanggal. Masih di Teddy. Masih di Teddy. Siap, kita tunggu sama-sama ya. Dan teman-teman tunggu juga kehadiran dari bintang tamu lainnya di Mari Kemari. Mari ke Mama Tari.